Itu yang survive itu justru yang memegang konsep-konsep syariah. Banyak yang dari syariah yang bertahan karena memang sifatnya kan bagi hasil ya, sehingga sangat diperhatikan hubungan, relationship, kondisi daripada si nasabah, sehingga bisa meminimalisir NPL. Sahabat inspirasi, salam inspirasi. Hai Bang Joseph, salam inspirasi. Hari ini saya lagi bersama seorang sahabat lama, Dr. Joseph Ginting. Hai Bang Joseph. Halo, pagi. Jadi Bang Joseph ini lama di capital market. Beliau ini saya kenal di sekitar 3 dekade lalu ketika beliau itu masih jadi analis di salah satu perusahaan sekuritas BUMN. Karir beliau di pasar modal cukup lama, sempat juga menjabat jadi presiden direktur di salah satu aset manajemen. Dan beliau tuh orang yang senang mengajar, jadi saya juga banyak belajar dari beliau, terutama dari riset-risetnya, ya Bang. Dan sekarang Bang Joseph ini aktivitasnya lebih banyak di universitas. Beliau sekarang jadi akademisi ya Bang ya. Betul. Di Presiden University. Di Presiden University. Apa Bang di Presiden University Abang pegang sekarang? Saya di program studi akuntansi dan di program MBA. Wow. MBA Tech. Berat teknologi. Ya? Agak berat, tapi menarik. Tapi cocok lah ya teknologi di masa pandemi ini. Kalau pandemi kita ngomongnya teknologi terus soalnya. Nah, kalau MBA teknologi itu kan dia lebih ke arah bagaimana orang-orang teknik itu, orang-orang pabrik, manufacturer itu bisa mengerti bagaimana memanage itu perusahaan, baik dari finansialnya, marketing, strategi, dan semuanya gitu. Oke. Tapi kayaknya saya ngerasa, Abang udah berapa tahun ya jadi akademisi ya, berpindah dari capital market? 5 tahun lebih kali ya? Kurang lebih 5 tahun ya. Wow. Kurang lebih 5 tahun. Waktu itu saya keluar terus jadi dosen S3 di Pajajaran. Ya, betul. Di Fakultas Ekonomi Bisnis Pajajaran di program S3-nya. Kemudian jadi wakil rektor di Presiden University. Sampai sekarang? Udah itu sudah selesai. Masa jabatan masa itu jabatan sudah selesai. Dan menariknya Bang Joseph ini kan doktor ekonomi kan, tapi terus juga memperdalam syariah ya? Iya. Jadi doktor ekonomi syariah atau? Enggak, gimana, saya doktor ilmu ekonomi. Cuman karena dari dulu dari tahun 96 kan saya yang pertama untuk memanage dana reksa equity syariah ya. Nah itu bahkan yang pertama. Merancang Jakarta Islamic Index ya. Itu di tangan saya. Kalau nggak salah namanya J itu ada nama J-nya itu Joseph ya, Joseph dan satu lagi Pak Iwan Ponco. Pak Iwan Ponco ya. Jadi kenang-kenangan sahabat lama orang-orang baik ya. Iya. Dan saya juga mau ngucapin selamat nih ke Bang Joseph nih, karena Bang Joseph kemarin itu belum lama bulan ini ya, baru minggu yang lalu ya. Di awal Oktober beliau menerima penghargaan sebagai Akademi Syariah dan sebagai tokoh Akademi Syariah versi majalah Investor. Selamat ya Bang. Terima kasih. Dan ini juga dedikasi Bang Joseph karena Bang Joseph ini juga jadi juri untuk pemeringkatan syariah di majalah Investor udah sejak 10 tahunan yang lalu ya, lebih kali ya. 15 tahun. 15 tahun ya. Wow, saya sampai nggak merasa. Soalnya saya alma maternya Berita Satu, alma maternya Investor. Kita sudah 15 tahun sama penjurian ya. Terus Bang sekarang nih kan di tengah pandemi ya. Saya sih banyak banget sebetulnya kalau mau ngobrol sama Bang Joseph, tapi saya mau angkat tentang syariah aja. Oke. Di tengah pandemi ini kan ya kita semua tahu lah ya, semua industri itu jatuh lah ya, semua industri mengalami tantangan terbesar. Di capital market juga udah pasti, bahkan sebelum pandemi juga memang capital market sudah diguyur oleh berbagai peristiwa. Berbagai peristiwa dalam tanda kutip permainan di pasar yang membuat indeks juga turun. Terus ditambah pandemi lagi. Cuma saya nggak mau ngangkat itu dulu, mungkin saya lebih ngangkat katanya pasar modal ekonomi syariah atau instrumen pasar modal syariah justru yang lebih cenderung relatif lebih baik ya dibandingkan yang non syariah, benar nggak sih Bang? Jadi kalau kita lihat datanya kembali, kita analisa kembali, itu yang survive itu justru yang memegang konsep-konsep syariah. Oke. Jadi baik perbankannya itu pun
banyak yang dari syariah yang bertahan karena memang sifatnya kan bagi hasil ya, sehingga sangat diperhatikan hubungan, relationship, kondisi daripada si nasabah, sehingga bisa minimalisir NPL. Nah, begitu juga di pasar modal. Di pasar modal itu yang namanya efek syariah itu kan sudah menyeleksi perusahaan-perusahaan yang pendapatannya dalam deposito atau mata uang ya. Nah, itu yang kan paling sensitif waktu pandemi ini terjadi, kan makroekonominya yang paling sensitif. Jadi sementara syariah itu kan membersihkan pendapatan-pendapatan yang berbau bunga, riba gitu ya. Kemudian industrinya itu sendiri pun tidak mengadop yang bersifat pendapatannya riba ataupun bunga gitu. Kira-kira gitu. Jadi secara keseluruhan industri keuangan syariah itu survive dibanding dengan konve ya. Konve itu dropnya jauh. Makanya kalau kita lihat itu, kalau di bursa pun antara Jakarta Islamic Index dengan LQ45 itu sekarang udah imbang. Wow. Hebatnya di situ. Luar biasa ya. Luar biasa. Bisa menyaingi blue chip sih. Nah itu, padahal kita buat itu kan tahun 2000 kita launching. Iya. Juli kalau nggak salah ya. Nah itu ngejar kan. Lari-lari dari membuat indeksnya bangga dong ya. Bangga, lari-lari dari dana reksa ke bursa kan. Untuk paparan. Pak Iwan Poncowinoto dan saya harus ada di situ. Nah, karena otaknya di sini nih. Oke. Ya, jadi sekarang udah ngejar ya, Bang? Ngejar, itu imbang sekali. Jadi itu hebatnya di situ. Itu aja udah bisa menunjukkan bahwa industri syariah itu punya keunggulan gitu. Ya. Ini bagi saya pribadi itu surprise. Kenapa? Dulu tuh saya dan Pak Iwan Ponco itu susah banget untuk menegakkan industri ini. Ya, setelah misalnya Pak Adi Warman Karim dan yang lainnya, tokoh-tokohnya di bank gitu ya, sama Pak Antonio Safei segalanya di bank. Pasar modal itu kan saya sama Pak Iwan. Nggak ada yang lain gitu. Cuman itu aja yang ngurusin. Iya, kalau nggak Iwan ya Ginting, kalau nggak Iwan ya Joseph gitu. Jadi untuk membuat indeks syariah pun waktu itu, jangan lihat senyum saya sekarang. Dulu butek aja. Nggak bisa senyum. Karena satu, saham itu belum tersosialisasi. Kedua, para ahli-ahli fikihnya kita belum ada yang mengerti, paham ataupun belum mempelajari itu. Tapi alhamdulillah kan dari sejak Juli 2000 itu kita itu udah memberikan kontribusi yang baik. Kenapa? Karena kita udah dipandang oleh investor Middle East. Karena mereka jadinya punya tempat untuk mereka mengalokasikan investasi mereka ya. Yang selama ini mereka itu di Malaysia, sekarang mereka sudah lihat di negara yang jumlah pemeluk agama Islamnya tuh bukan masalah persennya, jumlah orangnya. Wow, betul. Persen kalau jumlahnya sedikit sama aja bohong. Sama aja bohong. 270 juta ya. Loh, 270 juta kali 90% loh. Malaysia cuma berapa juta? Nggak sampai 20 juta kan? Nah, kalau Indonesia 250 juta kali 90%. Mestinya ke sana mikirnya. Nah, itu kan hebat. Jadi wajar kalau muka saya dulu butek. Kalau ngurusin ini ya. Apalagi waktu buatkan Jakarta Islamic Index itu ya, saya sama teman-teman saya, untung aja teman-teman saya itu orang-orang hebat dan setia semua. Ada Salim Marzuki, ada Tulus Nababan. Kita terima kasih buat mereka semua ya, Bang ya. Wah, itu kita terima kasih semua support. Ada Kani Hidayah juga yang di MUI kan sekarang kan. Perkembangan industri syariah itu kan sangat tinggi sekali. Juga melihat awareness orang untuk memilih produk keuangan syariah juga sudah makin besar. Oh iya. Ada pertumbuhan signifikan. Ada pertumbuhannya khususnya yang di perkotaan. Nah, yang di pedesaan ini jangankan syariah, konve juga beliau belum tahu. Ya, literasi kita masih rendah. Justru itu yang harus kita tingkatkan. Jadi literasi kita itu tidak cukup hanya literasi konve, tapi literasi investasi syariah itu harus.
Ya. Jadi Karena daripada mereka lari justru dari investasi, kan banyak juga kan orang yang merasa oh investasi itu tidak syariah gitu kan. Nah, ya harusnya ini diliterasikan juga gitu loh ya. iya betul. Ini perkembangan industri syariah itu kan sangat sangat tinggi sekali kalau dibanding dengan tahun 1996 pertama sekali saya buat kan reksadana dana reksa equity syariah. Ya. Reksadana saham syariah itu kan di dana Yang reksa. pertama kali ya. Itu berapa jumlahnya? Orang nggak kenal, gitu. Abang lihat perkembangan terakhir sekarang udah berapa? Wah, kalau menurut data kemarin itu udah ribuan persen Wow. ya dibanding itu. Dari tahun Aumnya ya 96 ya? Yang pertama sekali kan dana reksa. Ya. Dan saya Pelopor, ya? pelopornya saya fund manager pertama dengan Pak Kani Hidayah. Ya. Nah, itu kita sangat susah sekali dan waktu itu buat indeks saja saya manual. Cuma karena saya memang bidangnya statistik, saya buat pakai statistik indeksnya, pakai moving average. Dihitungin deh tuh ya? Dihitungin, nggak ada yang namanya technical analysis sekarang itu kan belum ada. Iya. Jadi saya hitung sendiri pakai matematika, pakai statistik sama grafik-grafiknya. Untung Nah, angka-angka buat abang ini ya, passionnya iyalah tentang memang angka ya? di situ gitu. Mukanya juga muka angka gitu. Jadi waktu keputusan investasi itu saya buat dulu, saya hitung dulu, saya print, saya buat grafiknya, saya buat indeksnya. Iya. Itulah cikal bakalnya JII. Nah, itu saya bawa ke tim kita di steering committee, di investment committee. Nah, saya presentasi sedikit saham, terus yang lainnya presentasi makroekonomi, ya kita decide. Nah, secara bersama-sama. Nah, tapi yang paling unik di situ adalah itu yang saya ingat betul itu grafik yang saya buat manual itu yang saya kasih ke Pak Iwan Ponco selalu itu ya untuk approval. Itu saya lucu tuh. Diketawain kali kalau mahasiswa sekarang ya. Kalau Pak Iwan dengar juga diketawain kali saya. Makanya saya merasa indah kalau matematika itu dengan syariah itu kok ngeling gitu. Tapi dorongannya apa sih Bang waktu itu kok Abang jadi punya keinginan untuk mengembangkan syariah waktu itu karena memang ada permintaan dari marketnya atau memang Abang punya willingness untuk membangun syariah industri? Saya berpandangan seperti itu karena saya baca yang ada di Malaysia itu kan cukup berkembang. Kenapa di Indonesia enggak? Saya tanya Pak Iwan Ponco sebagai presiden direktur, saya tanya. Beliau kan sudah punya jam terbang juga di situ. Saya tanya. Wah, gayung bersambut. Ya akhirnya saya pelajari. Saya nggak malu-malu pelajari hal-hal yang saya nggak pernah tahu. Ya akhirnya dirancang lah ini semua, disesuaikan, dipelajari. Walaupun tidak banyak tahu, tapi yang tahu sedikit itu mendalam gitu. Itu yang poinnya. Fokus soalnya. Fokus. Makanya saya merasa indah kalau matematika itu dengan syariah itu kok ngeling gitu. Gitu ya. Wow. Ngelingnya tahu nggak? Gimana tuh? Matematika bisa ngeling syariah. Nah, ini orang nggak ngerti. Syariah itu kan penuh dengan jalur risk management. Oh, kehati-hatian ya. Sangat hati-hati, sangat selektif. Keadilan. Nah, sekarang kalau kita cuman lisan-lisan kan nggak cocok. Wow. Sekarang kalau misalnya ada grafik itu volatilnya tinggi. Nah, itu spekulatif kan? Benar-benar harus dihitung ya kalau syariah itu ya. Wow. Jadi jangan salah, jangan mikir bahwa syariah itu hanya ditinjau dari fikihnya aja. Tidak. Wow. Justru orang dunia itu kita kan orang dunia lah istilahnya, ciptaan Allah ya. Nah, sekarang kita mau lihat proses selektif itu dari mana? Menurunkan bias dari volatilitas itu dari mana? Ya kita hitung. Aku jadi tahu nih, jadi ternyata nah itu rahasianya. Syariah itu dari situ dulu ya. Dari itu. Ya. Jangan pikir saya orang yang suka baca, enggak. Ngitung, iya. Saya paling nggak suka baca. Ngitung iya. Itu mau itu tidur aja ngitung. Itu sama kayak anak saya tuh, suruh pelajaran apalan nggak mau dia. Nah itu. Jadi ketertarikan ini pertama dulu di situ saya masuknya. Okay. Jadi Pak Iwan Ponco, Pak Kani Hidayah dan teman-teman yang lain ngomong fikih, ngomong hukumnya.
Nah, saya melingkan ke proses operasinya. Oke. Nah, kalau dia bilang itu spekulatif, itu goror, Pak, katanya gitu. Oh, kalau gitu saya nanggapin goror itu dari mana? Dari volatilitas. Itu kan nggak ada nggak ada yang tutup-tutupi ya, Nggak ada jelas ya. tutup-tutupi. Jelas dia loncat-loncat itu grafik kan. Iya. Nah, kalau mana kita gorornya ya? mana Jelas, goror? Itu detail jelas banget. gorornya ya di situ gitu ya. Oke. Nah, jadi itulah yang membuat saya pertama sekali tertarik ke sana. Lama-lama saya pelajari dalam gitu. Ya. Nah, itulah yang akhirnya saya berpikir, lah kenapa enggak technical analysis ataupun grafik statistik yang saya buat sebelumnya itu dengan manual itu diformulasikan dalam Jakarta Islamic Index. Dalam satu waktu itu belum keluar itu Jakarta Islamic Index. Dalam Syariah Index. Ya, Syariah Index benar. pertama. Ada prosesnya waktu itu ya, sampai Ada akhirnya prosesnya. keluar JII ya. Nah, terus saya usulkan dan kita semua saling gayung bersambut ya. Wah, senang sekali sudah ada reksadana reksa equity syariah. Ditambah ada indeksnya tambah kan? indeks kan Untuk cakep. indikatornya kan, indikator performance-nya kan. ya. Nah, akhirnya kita kerjain sama teman-teman. Jadi semua yang ahli-ahli statistik, matematika, fikih, semua kita kumpulin. Itu teman-teman saya di tim saya itu semua jago-jago, hebat. Itu saya sampai mati itu saya ingat. Itu abang belum sekolah lagi ngambil yang syariah ya? Belum kan? Belum, saya masih ekonomi murni ya? ekonomi murni. Ya. Jadi semua itu belajar itu memang dari apa yang saya lihat. Bukan apa yang saya baca dari buku dulu, praktis enggak, ya? praktis. Praktis ya. Empirical, Ya. empiris. Ketemu angka 30 itu kenapa, Bang? Jumlah nabi. Jumlah apa? Nabi. Wow. Nah, itu itu ada dasarnya, ada filosofinya. Sekarang ada pertanyaan gini, banyak Iya. orang masih menganggap bahwa investasi itu halal nggak sih? Atau investasi itu sesuai syariah nggak sih? Bagaimana sih, Bang, menjawabnya? Simpel aja. Nah, kalau mau dilihat dari sana, kita kan lihat dari asetnya. Kita asetnya ada nggak kalau kita investasi di saham? Ada. Reksadana asetnya ada? Ada. Jadi kita nggak membeli angan-angan gitu Angan-angan ya? itu. Ada real barang. Real yang paling gampang mendeteksinya itu ya itu aja. Ada barang asetnya nggak? Ada. Gitu. Ada pertumbuhan? Ada. Ada pendapatan? Ada. Oke. Gitu. Nah, jadi semuanya real, bisa dilihat oleh mata, bisa dicerna, dan ada informasinya. Kalau tidak ada informasinya, kita nggak berani, nggak boleh. Tuh. Tapi informasi kan cukup. Kita mau akses, ada. Dan sekarang Betul. saham-saham syariah juga makin banyak ya jumlahnya ya. Makin banyak. Lebih dari 250-an Iya. ya jumlah saham yang udah Iya. terklasifikasi sebagai saham syariah, di Syariah pasar modal. gitu. Kalau yang Jakarta Islamic 30 Index, kan. itu kan kita kelompokkan aja. Jadi diambil dari yang Iya. 200 sekian itu, 30-nya buat perhitungan Jakarta Islamic Index gitu. Kembali. Gimana, Bang? Ya, kan mereka yang niru kita. Oke. Salah saya. Gimana dong? Kami buat Jakarta Islamic Index itu dari tahun 99 loh. Oke. Pertama sekali dana Timur Tengah setelah krisis itu ditarik itu yang berjasa itu Pak Iwan Poncowinoto. Kenapa? Iya. Itu ditarik dari Islamic Development Bank. Ya. Caranya Sampai bagaimana? ketemu angka 30 itu kenapa, Bang? Jumlah nabi. Jumlah apa? Nabi. Wow. Nah, itu ada dasarnya, ada filosofinya. Oh, saya baru tahu ya. Nah, ya makanya harus dibaca. Jadi itu ke sana semua. Makanya 30 itu bukannya 30 jumlah range-nya. Yang dihitung kurang dari situ. Sejumlah nabi gitu. Itu Subhanallah ya. itu filosofinya. Iya. Jadi itu semua dasarnya lengkap, komplit. Oke, Bang, nanti kita bedah lagi tentang indeks syariah. Nah, Oke. satu lagi pertanyaan penutup, Bang. Apa yang menurut Abang bisa dilakukan ya para pelaku atau juga otoritas mungkin atau masyarakat ya untuk mengembangkan industri keuangan syariah di tanah air dan juga investasi di capital market ya? Apa sih yang saran Abang, masukan Abang? Yang pertama itu kita harus mengurangi kecenderungan untuk profit oriented. Maksudnya? Jadi
mengurangi kecenderungan untuk dapat pendapatan yang sifatnya spekulatif. Oke. Karena pendapatan yang semakin besar itu biasanya diiringi oleh risiko semakin besar. Wow. Itu nggak salah. Itu tidak terukur tuh ya kalau di syariah ya. Itu takutnya tidak ya. salah. Ya, jangankan dulu industri syariah, industri konvei aja. Kalau dia mau pengusaha itu mau labanya besar, pasti otak liciknya pasti jalan. Gitu. Sama aja mencari untung di pasar modal ya dari Iya, saham. sama aja gitu. Pakai margin. Pakai margin Akhirnya kan. jadi- Nah, Jadi goreng-gorengan. itu. Yang hal-hal seperti itu. Satu ya. Yang kedua, mulailah tidak membatasi diri untuk hal-hal yang terlalu eksklusif secara secara modern. Kita kan kalau memandang syariah itu kadang-kadang kita berpikir apa sih ini kok kecil sekali. Salah itu. Wow. Saya belajar industri syariah, belajar memanage industri syariah, belajar membuat indeks syariah. Itu semua diawali oleh apa? Konvei. Ya. Kemampuan saya di konvei itu yang saya majukan sana. Mau lebih detail lagi, kemampuan matematika dan statistik saya. Ya, betul. Itu kan Coba bayangkan itu bagaimana logikanya statistik dimasukkan ke syariah. ternyata ada kaitannya tadi. Ada Baru kaitannya tahu. kan? Ada kaitannya Oke, kan? itu yang kedua. Yang ketiga? Yang ketiga, negara support dari pemerintah. Oke. Support Itu pemerintah tetap perlu ya. Itu harus. Nah, ini kita bersyukur kan. Kemarin kita sama-sama diskusi juga, dengarkan juga dari Pak Maruf Amin. Ya, bagaimana dukungan itu. Kalau saya lihat sih Pak Maruf Amin cukup concern di sana. Dan tinggal lagi dukungan dari Menteri Keuangan. Masih sibuk sekarang ngurusin pandemi kali, Bang. Iya, tapi maksudnya kan bukan ibu kita aja yang timnya, kan banyak timnya. Maksudnya semangat dari Menteri Keuangan itu perlu ditingkatkan lagi untuk sana. Terus Bank Indonesia. Ya. Jadi kita itu jangan berpikir hanya konvensional aja. Lihat, industri syariah itu adalah suatu industri yang modern, bukan karena dia syariah lantas kita mengklasifikasinya sebagai pemikiran atau konsep yang gitu kuno, ya, nggak kekinian ya, gitu. ya. Jangan, salah. Justru sekarang ini yang negara-negara yang menganut open economic system itu yang paling drop kan. Betul. Dan sekarang juga di Eropa kan juga justru pengkajian tentang keuangan syariah justru makin tinggi kan? Ya, lihat belajar Durham. S2 di Inggris kan? Ya, Durham Jerman. University kan sangat concern kan untuk berpikir tentang, dan fund manager atau analis-analis syariah banyak di London. Iya, betul. Nah, kenapa di negara yang Maju itu ya. sifatnya maju begitu dan umum, multicultural, ya, itu berpikir tentang syariah. Kenapa kita negara-negara, maaf, apakah masih negara dunia ketiga? Ya, Kita sekarang kita udah mau meninggalkan hal-hal yang sebenarnya potensi kita tuh besar gitu. ya, kekayaan kita di situ kan. Lah, kekuatan kekayaan kita di situ kan, saya bilang tadi, kita nggak bisa lagi lihat dari percentage. Percentage Malaysia Ya. bikinlah 99%, tapi how many people there? Dari jumlah ya, kita huge banget We ya. have actually 250 million people, right? Kali 90% aja. Nggak ada yang lebih besar di dunia ini negara yang memiliki masyarakat muslimnya itu paling besar gitu. Kita mulai dari situlah. Jadi kita optimis ya, Bang ya, Optimis. ke depannya. Kalau sistem ini diseriusin, dilihat, jangan dipandang sebelah mata, itu negara kita maju. Wow, oke, Bang Gitu. Joseph Ginting, terima kasih ngobrol-ngobrolnya Gitu hari ya. ini. Uh-uh. Dan pasti ada seri bersambung ya, kita ngobrol-ngobrol ya Pasti. tentang perkembangan ekonomi syariah di pasti. tanah air. Saya akan mulai selalu dengan statistik atau matematika. Yeay! Sampai bertemu lagi, dan kita doa pandemi ini segera berakhir ya, kita bisa Semoga segera ya. dapat vaksinnya. Semoga. Dan kita bisa Iya. beraktivitas walaupun dengan new normal tetap, tapi Itu salah satu kunci perkembangan juga. ekonomi kita bisa bertumbuh ya. Iya. Dan syariah juga mempunyai tempat yang utama di Dan yang paling negara penting kita. itu kita jangan membuat mana nomor satu, kesehatan atau ekonomi. Ya. Harus berjalan sama. Kesehatan dimajukan, kalau ekonominya mundur, orang demo. Nah, itu dia.
Larinya banyak nanti. Orang Sama masuk- ombudsman. Orang mau prioritas ekonomi, Iya, nanti iya. orangnya sakit semua, Iya. nanti nggak baik. Jadi memang dalam hidup itu Balance, harus selalu balance, balance ya. keseimbangan gitu ya. Oke deh, sampai bertemu lagi. Salam inspirasi. Salam inspirasi.